Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Rizky House Putri. Nah, di video ini masih membahas tentang tanaman sawit, yaitu apa manfaat sawit secara umum. Kemudian di sini juga saya akan jelaskan beberapa morfologi dan fisiologi sawit. Tapi di sini saya jelasinnya hanya sekilas aja ya, teman-teman. Untuk para teman-teman semua harus fokus dalam mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar menjadi pelita kehidupan yang dapat menerangi setiap ruang-ruang gelap. Oke, sekarang langsung aja kita bahas mulai dari yang pertama. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang menjadi komoditas penting karena kelapa sawit dapat digunakan untuk bahan pangan, kosmetik, obat-obatan, dan biodiesel. Dan masih banyak manfaat lainnya lagi, teman-teman. Nah, bagi yang belum tahu seperti apa bunga jantan dan bunga betina, seperti ini nih gambarnya, teman-teman. Bunga sawit ini termasuk monoecious, yang berarti bunga jantan dan betina terdapat pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama, teman-teman. Struktur buah kelapa sawit terdiri dari exocarp atau kulit luar yang keras dan licin. Kemudian mesocarp atau sabut, di antara jaringan ada sel pengisi sel atau spons yang banyak mengandung minyak jika buahnya sudah matang, biasa disebut dengan CPO. Kemudian ada namanya endocarp, disebut dengan tempurung atau cangkang. Nah, yang paling dalam ini namanya kernel atau dikenal dengan sebutan PKO atau biji atau inti. Kernel ini mengandung minyak PKO sebesar kurang lebih 3%. Ini berwarna jernih dan mutunya juga sangat jernih, teman-teman. Berdasarkan ketebalan cangkang ada dua, teman-teman, yaitu dura dan pisifera. Perbedaan dura dan pisifera ini, dura memiliki tempurung yang ketebalannya antara 2-8 mm. Nah, daging buahnya relatif tipis. Kemudian kernel intinya lebih besar. Sedangkan pisifera memiliki cangkang atau tempurung yang sangat tipis, bahkan hampir tidak ada sama sekali, teman-teman. Tetapi daging buahnya tebal. Kernelnya di sini sangat tipis. Nah, berdasarkan ketebalan cangkang, dura bercangkang tebal jika dikawinkan dengan pisifera bercangkang tipis akan menghasilkan varietas baru yang disebut dengan tenera. Nah, untuk pelepah sawit, cara hitungnya menggunakan rumus. Untuk pengetahuan jumlah pelepah ini sangat penting dalam pengambilan sampel daun untuk analisis unsur hara, teman-teman. Nah, cara hitungnya, pelepah sawit harus diketahui rumus kedudukan daun atau yang dikenal dengan filotaksis. Rumus kedudukannya ini 3/8, artinya 8 buah pelepah daun berurutan terdapat pada 3 lingkaran spiral, di mana pelepah pertama akan segaris dengan pelepah 9. Begitupun seterusnya dengan pelepah 17, 25, 33, dan seterusnya. Sebelum hitung pelepah sawit juga harus diketahui pelepah pertama. Nah, ciri-ciri pelepah pertama itu membuka sempurna sekitar 95-100%. Bahkan yang lebih mudahnya lagi, ada yang menggunakan dengan rumus 1/8, artinya tepat di bawah daun pertama adalah daun ke-9, yaitu 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi semuanya ditambah-tambah 8 ya. Jadi 9 ditambah 8, 17. 17 tambah 8, 25. Begitupun dengan seterusnya, teman-teman. Jadi dengan filotaksis ini kita mengetahui berapa total pelepah sawit dalam satu tanaman, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kegiatan untuk melihat tingkat kehijauan daun dengan menggunakan SPAD 502 plus klorofil meter. Nah, cara menggunakannya cukup tekan tombol on. Perhitungan dilakukan minimal di 3 titik setiap helai daun, yaitu pangkal, tengah, ujung. Kemudian tekan average dan keluarlah hasil rata-rata dari tingkat kehijauan daun tersebut, teman-teman. Ini adalah kegiatan untuk melihat stomata dengan menggunakan mikroskop. Nah, untuk melihat stomata, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah siapkan hal yang akan digunakan, yaitu kuteks atau cat kuku bening,
gunting selotip bening. Pengamatan dilakukan dengan mengoleskan cat kuku bening pada permukaan bawah anak daun seluas kurang lebih 2 cm kali 2 cm dan dibiarkan mengering. Setelah mengering, tempelkan selotip bening pada permukaan daun yang telah dioleskan cat kuku bening, kemudian selotipnya ditempelkan pada preparat. Nah, stomatanya dapat diamati di bawah mikroskop pada tingkat perbesaran 40 kali, teman-teman. Setelah terlihat, jangan lupa difoto hasilnya ya. Seperti ini nih tampilan stomatanya dari daun sawit, teman-teman. Keren kan?